جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد والأزيني. Perang, sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasyikan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Ngapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentam, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa jika Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama, supaya anak-anak tak tersakiti lagi, supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap, supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak akan pernah kehausan dan kelaparan. Aku mendapatkan perahu itu beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi, dan ku memintanya untuk kugunakan mengangkut sauh. Aku beruntung, Pak Nyoman nelayan tua yang baru saja mendapatkan perahu baru memberikan perahu lamanya itu untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku bisa menyusuri laut dangkal membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itulah maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Ali, Christine, Butet, Harun, dan Meilin akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan. Kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada, atau mungkin dianggap tak ada. Aku malahan prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Padahal aku mengunjungi alamat kalian satu-satu di kampung maya itu, meninggalkan pesan, tapi tak satu pun dari kalian menjawab pesanku itu. Tapi tak mengapa, mungkin aku bukan teman yang asyik, aku kutu buku, introvert, tak pernah update soal-soal kekinian yang biasa menjadi keseharian kalian di kampung maya itu. Itulah mengapa aku menyisih ke pantai ini hingga menemukan sebuah ide sederhana ini. Membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar menuju Gaza. Dan saat aku tampilkan perahu itu di sosial media, menawari siapa saja yang mau ikut berlayar denganku, kalian malah menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, biasanya berhayal melulu. Kasihan, hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Itu perahu buat mancing aja jebol, gimana mau berlayar? Urusan gajah sudah ada yang ngatur, jangan ngadi-ngadi. Pelawak, sayang, gak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku hampir saja sudah tak waras dengan ideku ini. Untunglah pada suatu malam, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meilin, teman-teman lamaku datang
mereka mengunjungiku di pantai ini saat aku tertidur di perahu ini. Idenya sederhana. Aku mengajak teman-temanku berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Haiya, bagaimana kalau kita mengumpulkan dana atau pakaian atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa berlayar? Begitu kata Melin. Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Dan lagu itu kita akan sebarluaskan di seluruh akun media sosial. Dari sana kita akan mendapatkan empati dan uang secukupnya untuk membantu di Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet karena dua-duanya memang hobi bermusik. Tapi Joshua ini sangat spesial. Meski masih sangat belia, dia sudah dipercayai untuk membuat sebuah komposisi untuk kebaktian di gereja. Kini aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat Amedus Mojar. Lain lagi dengan Ali dan Harun, mereka mengajak kami untuk membiasakan diri makan secukupnya, tidak berpoya-poya sebagai rasa hormat kami dan maaf terhadap anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine, dia menyuruh kami agar menulis surat untuk mengadu kepada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sedangkan aku dan Made mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan demi membuat bahagia teman-temanku dan bangga memiliki aku. Lihat, perahu ini telah kami kemas surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil, dan gereja. Dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Aku melarungkan perahu ini hingga ke lautan lepas. Semoga samudera dan cakrawala yang luas akan menyimpannya sebagai bisikan cinta untuk anak-anak di Gaza. Kami tahu apapun yang kami lakukan ini hanyalah seperti setetes air di tengah samudra penderitaan anak-anak di Gaza. Tapi kami ingin sekali untuk mereka, sangat-sangat ingin ada untuk mereka. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Lihat, bagian-bagian yang rapuh sudah kutambal dengan lem dan seng. Air suci dari pura pesananmu juga sudah kubawa. Kau tak usah khawatir, sahabatmu ini masih cekatan seperti dulu. Hei Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja di situ? Ayo sini. Akan kuperlihatkan kepada kalian apa yang sudah kukerjakan. Kalian berdua pasti senang. Lihat, surat-surat untuk mengadu pada Tuhan telah kukumpulkan. Sebagiannya sudah kukirimkan melalui pos dan ini sisanya yang akan kita bawa berlayar dengan perahu ini. Oh iya, komik kesukaan kalian juga sudah kubawa. Kalian tinggal menikmati ceritanya dan duduk manis di sana. Silahkan sahabatku yang tampan dan cantik. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tak membawa ketapel kalian. Aku kira kita tak akan membutuhkannya lagi karena tak akan ada yang kau hadang dengan senjata batumu itu. Karena kami akan ada di tengah lautan, melihat matahari terbit dan tenggelam, langit bersih, bintang-bintang yang cemerlang di gelap malam. Kalian pasti berdua senang. Kau bisa melukis malammu, Harun, sedangkan Ali kau akan mengaji, menjaga kami dari segala hal yang buruk dan jahat. Butet, Horasbah, rindu kali aku denganmu. Lama tak dengar kau menyanyi. Sinanggar tulo tulo atulo oh oh, sinanggar tulo tulo atulo oh oh. Kau masih saja berlaga seperti penyanyi rock and roll rupanya. Oh ya, tugasmu di sana adalah menyanyi. Tiap kali kau lihat kami bosan atau rindu dengan kampung halaman, kau harus menyanyi. Sepakatkan kau? Apa? Catur? Tenang, sudah kubawa itu. Lihat.
Tapi kau harus janji ya, kita akan main sportif. Kau tak boleh memakai cara Bang Naga benar itu ya. Melin, ada apa? What? Kenapa Melin? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengurus kebutuhan kita sehari-hari? Kami semua tak pandai manajemen, apalagi akuntansi. Ayolah Melin. Apa kau akan ikut dengan orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang saat terjadi sebuah kerusuhan. Made mati terkena leukemia. Dia tak tertolong, hanya ayahnya seorang nelayan, Pak Nyoman, yang memberikan perahu ini untukku. Butet juga sudah tidak ada. Dia menjadi korban saat terjadi peperangan antara dua kelompok remaja di kota kami. Ali dan Harun, keduanya ku kenal saat Olimpiade Matematika untuk sekolah dasar. 1 tahun setelah mereka kembali ke negerinya, aku melihat mereka tertangkap sebuah kamera tertembak di dadanya saat menghadang serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, mereka ikut terkubur karena runtuhan gedung saat ledakan bom. Itulah mereka teman-temanku, sahabat-sahabatku, orang-orang yang mungkin kalian tak akan pernah kenal dan anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka tetap hidup di dalam benakku, dalam hatiku. Mereka tersembunyi di catatan kelam. 1 orang anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlampau besar, dan terlampau berat untuk ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap jam, mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena lapar, karena peluru, karena mortir, karena amarah, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain yang harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Aku mendapatkan benda-benda ini dari teman-temanku tadi. Made, Joshua, Ali, Christine, Butet, Harun, dan Melin. Dengan menyimpannya, aku seperti merasa kehadiran mereka di sini. Mereka mengunjungiku di sebuah mimpi. Kami seperti punya perahu yang banyak makanan, selimut, mainan, dan buku-buku. Dengan perahu itu kami akan menempuh samudra. Kami seperti titik putih di semesta kegelapan. Setiap hari aku menulis surat rinduku untuk mereka. Sekadar hanya menanyakan kabar atau menanyakan mau makan apa. Hari ini aku menulis surat terakhir untuk mereka, dan setelah itu akan kulayarkan perahu ini ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata-mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan.
Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza dan ubahlah menjadi roti yang tak akan pernah habis, karena tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Apa? Kalian menanyakan aku siapa? Namaku Nusantara.